Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti Rahmadani, NIM 1929041053, kelas PTIKC Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi kontrol link data. Data link control atau data link protokol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layar dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antar device ketika suatu prosedur data link control digunakan. Bahasan ini berhubungan dengan algoritma bagi komunikasi yang reliabel dan efisien antara dua mesin yang berdekatan, yaitu dua dimensi yang secara fisik terhubung oleh sebuah saluran komunikasi yang secara konseptual bekerja seperti halnya kabel. Sifat penting sebuah saluran yang membuatnya menyerupai kabel adalah bit-bit diteruskan dalam urutan yang sama dengan sewaktu bit-bit itu dikirimkan. Data link control merupakan lapisan kontrol yang berada pada setiap perangkat komunikasi yang menyediakan fungsi seperti flow control, pendeteksian serta pengendalian kesalahan, menyediakan prosedur data antar jaringan. Flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Ketika data diterima receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke server dengan level yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, maka buffer pada penerima dapat terisi penuh dan melapisi kapasitas bersamaan pada saat penerima masih memproses data sebelumnya. Sebagai permulaannya, maka kita menguji mekanisme flow control dengan tidak adanya error, seperti ditunjukkan pada gambar. Sumbu ke atas adalah urutan waktu yang akan mempermudah dalam menggambarkan hubungan kirim dan terima yang benar sebagai fungsi waktu. Masing-masing tanda panah menunjukkan satu frame dan yang sedang transit dalam perjalanan di antara dua stasiun dan dikirimkan dalam urutan frame yang masing-masing frame berisi bagian data dan sejumlah informasi pengontrol. Stop and wait flow control. Bentuk sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai berikut. Entitas sumber mengirimkan frame setelah diterima entitas tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Prosedur ini dapat bekerja dengan baik, tentunya bila data dikirimkan dalam jumlah frame yang besar. Dalam hal ini, entitas sumber akan membagi blok data yang banyak menjadi blok data yang lebih kecil, yang kemudian dikirimkan dalam beberapa frame. Stop and wait digunakan untuk transmisi dengan keperluan tertentu yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ukuran buffer pada receiver terbatas. Yang kedua, transmisi dapat lebih banyak sebab bila dikirimkan secara langsung sebanyak frame dari data yang ada, maka akan mudah menimbulkan error, sehingga dengan frame yang lebih kecil, maka error dapat dideteksi lebih awal dari sejumlah frame data yang dikirimkan. Yang ketiga, pada pemakaian bersamaan sebuah media antar misi, misalkan LAN, umumnya tidak diizinkan untuk menempati media transmisi dalam waktu yang lama, menyebabkan delay pada stasiun lain yang akan melakukan transmisi. Sliding window flow control. Masalah utama yang selama ini adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Dalam keadaan antrian bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame, maka diperlukan suatu efisien. Untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbolehkan transmisi lebih dari satu frame. Pada saat yang sama, bila suatu stasiun A dan B dihubungkan dengan jalur full
duplex. Stasiun B mengalokasikan buffers dengan selebar n frame, yang berarti stasiun B dapat menerima n frame. Dan stasiun A diperbolehkan untuk mengirim frame sebanyak n tanpa menunggu adanya jawaban. Untuk menjaga jejak di mana frame yang dikirimkan sedang dijawab, maka masing-masing jawaban diberi label dengan nomor yang urut. Stasiun B menjawab frame dengan mengirimkan jawaban yang dilengkapi nomor urut dari frame berikutnya yang diinginkan. Jawaban ini juga memiliki maksud untuk memberitahukan bahwa stasiun B siap untuk menerima n frame berikutnya, dimulai dengan nomor urut yang telah tercantum. Skema ini juga dapat dipergunakan untuk menjawab lebih dari satu frame. Misalnya, stasiun B dapat menerima frame 2, 3, dan 4, tetapi menahan. Protokol SDLC. Protokol Synchronous Data Link Control atau SDLC pertama kali dipublikasikan pada pertengahan tahun 1970 oleh IBM untuk mengatasi transfer data antar komputer dengan sejumlah data yang besar. Bentuk dasar dari format SDLC adalah frame yang berisi sekelompok bit 7 bit flag yang dipakai sebagai sinkronisasi, yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 7 yang diletakkan pada awal dan akhir frame. SDLC dilengkapi dengan sinyal yang ditetapkan sebagai pemberitahu receiver untuk membatalkan frame yang sedang diproses dengan cara transmitter mengirimkan 7 urutan bit 1 kepada receiver yang diartikan sebagai karakter pembatal. Proses penerimaan data akan terhenti sampai menunggu tanda berikutnya dan frame data yang sedang diproses dikosongkan. Selanjutnya, protokol HDLC. Salah satu protokol untuk data link control yang paling penting adalah High Level Data Link Control atau HDLC berdasarkan iOS 33009 dan iOS 4335 yang diadopsi dari standar CCIT untuk jaringan paket switching X25. Pada awal dan akhir frame pada HDLC juga ditandai dengan menggunakan urutan bit 01117 seperti pada SDLC, sedangkan perbedaan antara SDLC dan HDLC adalah HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan kontrol sebanyak 7 bit. Karakter pembatal pada HDLC menggunakan 7 bit, 1 SDLC 7 bit. Byte terakhir pada file alamat dan pengontrol yang memiliki LSB 1 yang menandakan akhir file. Itulah materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.